Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyampaikan beberapa perkara peristiwa ya berkaitan dengan kasus persekusi, eksekusi dan kejahatan ras yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Kita akan sampaikan secara panjang lebar berkaitan dengan lambatnya penanganan tindak lanjut atas kasus peristiwa persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan, dan aksi membawa kabur atas anak dan istri sah saya yang diduga dilakukan oleh Bambang Permadi dibantu oleh serangkaian preman besut CS, dan dugaan adanya keterlibatan mafia yang turut serta di dalam penculikan itu, yang rangkaiannya adalah dalam rangka untuk melakukan pemerasan kepada saya. Kita ketahui waktu itu kejadian sekira tanggal 11 bulan 11 2011 ya. Saudara Indah Wayu Widiawati Pak itu pulang ya dari Magelang ya, dari rumah mertua. Pada sampai di rumah itu sekira jam 8 jam 8.30 apa hampir jam 9. Sesampai di rumah mengajak anaknya ya, mungkin diantar oleh tukang ojek yang saya duga tukang ojek gabus atas nama Besut. Jadi saya kok jadi curiga adanya keterlibatan oknum anggota Polsek Gabus atas nama Suwarno, Swanti atau Marno, Patno, dan Marsono itu untuk didalami keterlibatan dari oknum-oknum anggota Polsek Gabus yang belakangan ini ada lagi yang terlibat atas nama MS yang sudah saya laporkan ke Propam. Dari kejadian ini saya dari rumah, saya tidak tahu apa-apa, saya diajak keluar oleh istri saya untuk makan malam, begitu rencananya. Diajak untuk makan malam dan kita keluar baik-baik. Sesampainya di Winong, istri saya itu kayak dibel orang, mengajak makan di Gabus begitu ya. Sampai di Gabus juga masih tutut HP itu di depan Polsek Gabus, kalau nggak salah saya ya. Saya perhatikan saja. Saya perhatikan baik-baik, ini ada apa kan begitu. Saya perasaannya saja tidak enak. Saya jalan lagi Pak sampai ke SMP Gabus 1 ya. Saya berhenti sejenak, rasanya saya dikuntit atau dibuntuti oleh seseorang yang tidak saya kenal. Dalam kuntitan itu kita juga mengalami shock terapi, rasanya itu ada sesuatu yang membuntuti saya. Lalu saya jalan lagi sampai Mojo Lawaran, kita masuk gang dan mampir ke rumah Bapak Muhid, minta tabayun ya, minta penjelasan, minta adem-adem. Malah dikompori Pak Muhid ini, malah ngompori dan membuat kata-kata yang beracun dan sangat menghina saya. Jadi ini ada unsur saudara Muhid turut serta untuk men-setting area atas kejadian ini. Maka dari itu saya anggap kejadian ini tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan orang lain. Yang saya sebutkan adalah saudara Muhid itu tadi. Tentunya jauh dari mata memandang, jauh dari harapan. Yang semula kita minta adem-adem, minta petunjuk,
dan solusi dari Bapak Mukhid malah terjadi hal yang tidak diinginkan di sana, di mana istri saya kita kasih masukan dan nasihat baik-baik, tetapi menghinakan saya dan istilahnya itu menentang saya. Jadi ibarat pohon labu atau tanaman menjalar seperti kentos, kalau daunnya itu menantang berarti tidak ada buahnya. Tapi kalau daunnya itu merambat dan lembah manah atau semarah dan menyerah, itu ada buahnya dan bisa diminta harapan. Jadi dari nasihat dan masukan yang saya berikan kepada istri saya itu membuat dia tersinggung. Kalau saya sih karena punya harapan, tentunya saya tetap menahan diri. Dengan tersinggungnya dia itu, akhirnya terjadilah itu apa yang di luar dugaan, ada intervensi orang lain. Di situ ada saudara Rudi, ada saudara Giri, ada saudara Tuti, Ibu Mukhid dan Bapak Mukhid, serta terus datang gerombolan itu ya, masyarakat ya. Seolah-olah ada sesuatu besar yang terjadi di Mojolawaran tersebut. Akhirnya saya Amit undur diri, Pak, pamit dari rumah Pak Mukhid, dan di sana sampai istri saya naik motor dan anak saya kita goncengkan sampai pertigaan itu. Saya udah disongsong dari selatan oleh gerombolan itu. Begitu saja saya disikap terus dipuatai begitu saja, saya dipukuli, saya diseret dan dicincang, disadu seperti maling saja. Saya diseret, dimasukkan di sebuah ruangan dan saya diinterogasi seolah-olah saya ini maling saja. Saya diinterogasi, akan dibawa ke Polres Pati, akan dibawa ke Polsek Gabus dan lain sebagainya. Maka secara normatif saya juga menyerah, silakan Bapak bawa saya ke Polsek Gabus atau biar nanti saya terangkan semuanya bahwa ini adalah masalah kecil, masalah keluarga atau masalah istri saya yang congek, istri saya yang ngambek begitu ya. Masalah tertentu mengingin jaluk mobil, Pak, intinya minta mobil. Begitu jadi PNS itu minta mobil, rumah di Pati Kota sama deposit 600 juta. Lalu saya marahi sopo itu. Polisi itu datang langsung nyeret saya diinterogasi seolah-olah saya pelaku kriminal. HP saya 3 diambil semua, dompet saya dirampas dan lain sebagainya. Jadi ada unsur perampasan. Dan akhirnya ya itu tadi, anak dan istri saya sudah ada yang bawa. Anak dan istri saya sudah ada yang bawa. Yang bawa tentu gerombolan dari polisi itu. Dan polisi itu tadi ngebel sut. Jadi sut, ada kata-kata sut. Dan itu saya maksud adalah besut. Anak bojone didokok nonggone emak wae gitu. Jadi kalimat saudara polisi itu tadi, anak bojone didokok nonggone emak, atau Indah dokok nonggone emak wae. Dan itu benar, Indah ditaruh di rumah emak. Yang emak itu adalah nama seorang dukun di Tambak Romo yang semula saya tidak kenal siapa dia itu. Saya kenal dari Ibu Supawatin. Ini Ibu Supawatin waktu itu saya kejar, Pak. Saya kejar istri saya ini ditaruh di mana, apa maksudnya, bagaimana penyelesaiannya, dan motifnya apa gitu loh. Dari sini tentunya saya pengen ada sebuah penjelasan yang gamblang berkaitan dengan upaya penelusuran kasus dan penyelesaian atas tindak arogan anarkis serta premanisme yang dilakukan oleh Bambang Permadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Jadi jalan gang Mojolawaran Gabus sampai dengan jalan raya itu bos rame orang, Pak. Saya ingat itu kelihatan ada 3 mobil
satu Avanza merah, APV krem, dan satu mobil Espas warnanya abu-abu gitu, warnanya dop abu-abu, jadi agak putih dan ya seperti itulah, perak perunggu gitu. Istri saya dimasukkan ke van itu tadi di HPV, lalu kaburlah gerombolan itu, dan saya gimana lagi, dari berdasarkan laporan intelijen yang kami sebar, kita juga berkomunikasi dengan intelijen BIN, Badan Intelijen Negara. Waktu itu kita menyampaikan surat kepada Bapak Marsiano Norman, juga memberi surat kepada negara terkait dengan kasus penculikan perampasan atas anak dan istri saya ini. Maka dari itu, kalau ada intervensi lainnya, maka intervensi lainnya itu dijadikan fair jaring, dijadikan tabungan. Apa tujuan mereka sampai memberi komentar yang tidak menyenangkan dan merugikan harkat martabat saya. Urusan permasalahan rumah tangga saya itu rumah tangga saya sendiri. Kita mau selesaikan dari dalam atau dari luar, harusnya yang lain itu tidak usah intervensi. Nah, kalau Pak Moked sebenarnya sudah saya beri kekuasaan, keleluasan untuk menahan istri saya untuk sementara atau nginep di situ, nanti tidur di situ dan menjelaskan secara gamblang duduk permasalahannya itu apa, nanti diurai permasalahannya ini gitu. Tapi ternyata diduga Pak Moked ini ya Kiai Moked ini bekerja sama dengan preman. Moked ini pura-pura tidak kenal dengan si Besot CS itu tadi. Jadi ada gerombolan yang juga ini direncanakan oleh Moked. Saya kira Moked ini juga sudah berkoordinasi jauh hari dengan Saudara Endang, Imam, Sumberharjo, Jabir, dan RT tempat saya, dan kepala desa waktu itu ya, Suwarso, Warno, dan lain sebagainya, di mana orang Karangkonang tahu. Nah, setelah dari kejadian itu, ini akan hilang Pak, ini udah hilang. Menurut keterangan intelijen lagi bahwa Saudara Indah pulang ke rumah menguras seluruh isi rumah saya. Jadi ada sekitar 4 sepeda motor ya Pak. Ini sudah diputar semua itu. Grand, Supra kuning, itu dimanipulasi di atas namakan dia semua, Suprafit, Revo, dan Vario keluaran terbaru. Jadi ada beberapa motor yang disulap begitu. Jadi dijual terus diganti nama, dijual terus dibelikan ganti nama. Itu sudah jauh hari, berarti sudah melakukan suatu perencanaan yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyudewati, dan tentunya kasus ini patut layak untuk dikembangkan berkaitan dengan organisasi mafia yang ada di Winong.